Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastarshiduhu wa nashkuruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, sahabat imani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah kitab Fathul Ghaib karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani atau Al-Jailani, diriwayatkan bahwa seorang sahabat Syekh Abdul Qadir Jailani yang bernama Syekh Muhammad bin Qaid Al-Awani, beliau bertanya tentang bagaimana konsep kejujuran di dalam kehidupan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjawab kepada Syekh Muhammad Al-Awani tersebut bahwa untuk mencapai sebuah kesuksesan harus diawali dengan nilai-nilai kejujuran. Sementara di zaman ini, bahkan di zaman now atau zaman milenial ini, kejujuran adalah sesuatu yang sangat berharga dan sangat berat serta jarang kita temui. Di dalam riwayat ini, Syekh Abdul Qadir Jailani ketika masa belia, beliau ingin bersekolah atau menuntut ilmu. Orang tuanya atau ibundanya menyuruh Syekh Abdul Qadir Jailani untuk menimba ilmu ke suatu tempat. Ibunda beliau berpesan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, dimanapun kau berada, apapun keadaannya, kamu harus berlaku jujur. Sebelum berangkat, ibunda Syekh Abdul Qadir Jailani menjahitkan di bawah ketiak Syekh Abdul Qadir Jailani dan menempatkan 40 dinar uang. 40 dinar uang. Kemudian berjalanlah Syekh Abdul Qadir Jailani di sebuah daerah atau tempat yang bernama Hamdan. Tiba-tiba dihadanglah sekelompok atau segolongan perampok. Rombongan itu dihadang dan digeledah. Kemudian tibalah kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Lalu sang perampok itu bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, "Wahai anak kecil, apa yang kau bawa?" Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani dengan jujur ia mengatakan, "Aku membawa 40 dinar uang, ada di bawah ketiakku." Lalu sang perampok ini tidak percaya karena seorang anak kecil. Akhirnya perampok ini lapor kepada komandannya atau kepalanya. Lalu setelah diteliti, dilihat, akhirnya Syekh Abdul Qadir Jailani dipanggil dan dirobeklah baju di bawah ketiaknya, dan ternyata terdapat ada 40 dinar uang. Luar biasa. Sang raja perampok atau ketua atau kepala perampok ini langsung tersungkur sujud di hadapan Syekh Abdul Qadir Jailani. Mengapa? Karena baru kali ini ada seorang anak kecil yang jujur yang dihadapi ketika dalam kondisi merampok. Apa jawab Syekh Abdul Qadir Jailani? "Aku diperintahkan, disuruh oleh ibundaku di mana saja berada, aku harus berlaku jujur dan selalu berkata jujur." Ma'asyiral muslimin, sahabat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari riwayat Syekh Abdul Qadir Jailani kita bisa mengambil sebuah iktibar dan hikmah bahwa kejujuran adalah pangkal dari sebuah keberhasilan dan kesuksesan. Syekh Abdul Qadir Jailani tidak takut
dengan para perampok yang begitu sangar, bahkan luar biasa seramnya. Ia begitu jujurnya, begitu polosnya menyampaikan bahwa ia membawa 40 dinar uang yang dititipkan dari ibundanya. Ternyata dari kejujuran, dari kepolosan, bahkan dari wasiat yang diberikan oleh ibunda Syekh Abdul Qadir Jailani, membuat sang perampok semuanya bertobat dan menjadi murid Syekh Abdul Qadir Jailani. Lalu bagaimana dengan kita yang setiap hari selalu berbohong, berdusta, bahkan selalu mengarang cerita, mengarang sebuah ketidakjujuran? Bahkan kejujuran itu sekarang sangat mahal, terutama di kalangan negeri ini. Para pemimpin bangsa ini, bahkan diri kita sendiri, selalu berlaku tidak jujur. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, Rasulullah bersabda, "Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannah." Hendaklah kalian berlaku jujur, karena kejujuran itu menuju kepada nilai-nilai kebajikan, dan kebajikan itu akan menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu sahabat imani, mari kita berusaha untuk berlaku jujur terhadap diri sendiri, berlaku jujur terhadap orang lain, berlaku jujur terhadap kedua orang tua kita, dan berlaku jujur terhadap bawahan kita, kepada atasan kita, bahkan berlaku jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat untuk diri Al-Fakir maupun sahabat imani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.